Jangan memakan buah yang berada di tengah-tengah taman, tetapi manusia melanggar perintah Allah tersebut. Hal ini membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan menjadi jauh dari Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan itu kedua tentang manusia dan dosanya. Buah pohon-pohonan dalam tanaman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau meraba buah itu, nanti kamu mati. Perempuan itu melihat bahwa buah-buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang telah engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut pula engkau akan menjalan, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tulitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berlari kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah diperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang memberi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Liturgi dari nama posko. Adik-adik kakak kita mau bergabungan ya. Jadi yang adik-adik kelas kecil, kelas besar dan remaja, boleh kita maju ke depan semuanya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Ayo pelan-pelan ya.
menubuatkan kelahiran juru selamat, yaitu Kristus Yesus. Bagaimanakah janji dan nubuat Allah terhadap manusia? Mari kita dengarkan liturgi 3 tentang Allah dan janji keselamatannya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, nama
Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah disediakan. Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memberikan padamu dengan garam juga, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Yesaya 1 ayat 26. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula, dan sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Amin. Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu gerbang, siapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, siapkanlah batu-batu, tegakkanlah pancing-pancing untuk masa-masa. Yesaya 1 ayat 27. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Tuhan bangkit kepada kamu. Sebab itu Tuhan adalah Allah yang adil. Bergembira semua orang yang menanti-nantikan Dia. Mazmur 8. Siapakah itu raja, memuliakan Tuhan, jaya dan perkasa, perkasa dan dalam kebenaran. Yesaya 30 ayat 20. Antara bulan purnama akan sepadan, hari balikan dan matahari terik 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya pada waktu Tuhan baru buka emasnya dan menumbuhkan pakai pukul. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang telah mati, buatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran pahala. Dia sendiri menyelamatkan kamu. Amin. Luka 5 ayat 1 sampai ayat 12. Dan berkata, ayah dan kafir di antara kaum Yehuda, daripadamu akan mati-matiku seorang yang akan memakai kain kepermulaan, sedang berbakaran, sedang dahulu-kala. Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita. Namun melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberitakan karena Tuhan Allah Bapa di surga akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tumbal dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih dialami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Mari kita dengarkan liturgi kelahiran Yesus. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyanyi, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia ayu dan jaya, ia mengangkut mengendarai seekor keledai, beban yang berat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar